Nanti malam Marina akan berkunjung ke sini. Rencananya liburan akhir pekan kali ini akan dihabiskannya di Jember. Dalam 2 hari ini, aku ingin membuatnya terkesan, sehingga dia akan selalu terkenang pada kotaku ini. Stasiun Jember ini adalah salah satu pintu masuk ke kotaku. Pada tahun 1897, stasiun ini dibangun oleh Staatspoorwegen, salah satu perusahaan kereta api di zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda, untuk melayani kebutuhan transportasi hasil bumi di wilayah Jember dan sekitarnya. Pada masa itu, komoditas perkebunan seperti gula, karet, dan tembakau diangkut dari stasiun Jember menuju pelabuhan Panarukan di wilayah Situbondo, dan untuk selanjutnya diangkut dengan kapal api menuju kota Rotterdam di negeri Belanda. Aku udah datang loh ya ke Jember. Ya. Kamu harus ajakin aku jalan-jalan keliling Jember. Kemana sih kamu? Kemana aja? Jangan khawatir, aku sudah siapkan rencana yang mengasihkan untukmu. Seperti janjiku itu. Oh ya, sebelum ke penginapan, aku ajak kamu jalan-jalan dulu ya. Boleh, kemana? Ke alun-alun. Asik. Menikmati alun-alun di malam hari. Asik yuk. Alun-alun Jember di malam hari adalah denyut kehidupan yang terasa mengasihkan. Sebuah oase yang menyegarkan bagi warga kota. Meski hanya 1-2 jam berada di alun-alun Jember dan sekedar lesehan menyantap panganan dan minuman, cukuplah sudah. Keberadaan alun-alun Jember kini oleh masyarakat makin dirasa sebagai kebutuhan. Tempat ini telah menjadi tujuan rekreasi alternatif yang murah dan meriah. Nokret itu kan kepompong, dan itu ombo adalah sebuah kepompong yang akan memproses. Mudah-mudahan anak-anak ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesederhanaannya, dengan latar belakang kemiskinan yang lumayan akut, ke masa depan yang lebih bermakna, ke masa depan yang lebih baik.
Di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa terdapat benda-benda peninggalan prasejarah yang belum banyak diketahui oleh warga Jember dan sekitarnya. Peninggalan ini juga belum banyak dikaji secara ilmiah. Benda-benda prasejarah yang terdapat di sini antara lain berupa batu kenong dan sarkofagus. Batu kenong ini diperkirakan merupakan salah satu peninggalan sejarah zaman Kerajaan Majapahit, atau bahkan era yang lebih kuno lagi. Sekarang batu kenong ditempatkan di lokasi yang lebih layak, yaitu di sebuah situs bernama Situs Kamal yang berlokasi di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Di lokasi situs ini tidak hanya terdapat batu kenong, tetapi juga terdapat sarkofagus atau kubur batu. Untuk mengetahui apa sesungguhnya fungsi benda-benda purbakala ini masih diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif. Sejak dulu Jember identik dengan cemilan khas yang bernama suar suwir. Dan kini ada ikon baru kuliner di Jember, yaitu prol tape. Makanan yang berbahan dasar tape singkong ini tetap memiliki cita rasa khas tape singkong. Banyak pilihan souvenir ataupun oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dari Jember. Namun jika yang diinginkan adalah yang berenergi anak muda, yang kreatif dan penuh semangat, silahkan mampir ke bengkel Jember Banget yang memiliki berbagai koleksi kaos Jemberan dan item-item menarik lainnya. Dijamin akan tertawa geli melihat koleksi bengkelnya. Can macanan kaduk artinya macan yang terbuat dari karung goni. Kesenian ini berasal dari Kabupaten Jember. Can macanan kaduk merupakan kesenian yang diduga berasal dari tradisi yang dikembangkan oleh para pekerja kebun ketika mereka harus menjaga kebun dari serangan hewan liar maupun pencuri. Di daerah ini berkembang sebuah seni bela diri yang disebut dengan pencak dor. Selain berguna untuk membentuk pertahanan diri, seni pencak dor juga bermanfaat untuk olahraga kebugaran. Teknik bertarung dalam seni pencak dor cukup beragam. Ada gerakan bertinju, jurus silat, bahkan tendangan ala taekwondo. Enak banget ya, langsung anget gitu bu, soalnya ada jahenya sih. Bener. Tahu nggak namanya ini apa? Ini mie yang namanya wedang cor. Oh, wedang cor. Yeah. Berbahan dasar dari jahe, ditambah dengan gula. Ya. Ada ketannya juga. Oh ya, ini ada ketannya. Iya. Tahu nggak kenapa disebut cor? Iya sih, kenapa kok disebut cor? Coba lihat ibu yang bikin itu. Ya. Diaduk-aduk. Nah. Seperti mengaduk bahan bangunan kan? Oh iya sih ya. Jadi nanti badanku bisa lebih kokoh kayak bangunan gitu. Bisa jadi.
ini yang kamu bilang Rembangan. Keren banget tuh, sejuk udaranya. Jadi kerasan di sini. Gimana? Kamu suka kan? Suka banget. Objek wisata Rembangan terletak di daerah pegunungan 12 km ke arah utara kota Jember. Objek wisata ini merupakan daerah pegunungan dan biasa digunakan sebagai tempat peristirahatan layaknya puncak atau Brantas. Ini batik sutra. Oh, ini sutra? Nah, ini sutra. Ini motif khas Jember, Bu ya? Ya. Ada daun tembakaunya. Ini batik ciri khas Jember yang ciri khasnya Jember itu motifnya tembakau. Ada 2 jenis macam. Kalau ini batik yang untuk laki-laki sudah dipola. Seperti ini, Mbak. Oh, jadi ini dari... Nah, ini batik Jember selain batik motif tembakau, saya juga mengangkat produksi daerah. Ini batik Jepsi. Batik Jepsi satu-satunya yang ada di Jember yang sudah berkembang secara internasional. Nah, saya abadikan di namanya batik. Jadi setiap event-event JFC saya buat menjadi sebuah batik. Selamat siang dan selamat datang di Pusat Kopi dan Kakao. Iya, terima kasih Bapak. Nah, tapi alhamdulillah tidak terasa panas Iya. karena di sini banyak vegetasi. Oh iya, Bapak Firul. Apakah ini tanaman yang biasa dipesan oleh daerah-daerah di Indonesia untuk dikembangkan, Bapak? Benar. Jadi ini adalah salah satu klon yang dikembangkan untuk ditanam di beberapa daerah penghasil kakao di Indonesia. Selain tanaman kakao, kita juga meneliti untuk tanaman kopi. Makanya namanya adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Dan kopi yang kita tanam di sini adalah jenis kopi Robusta.
kenapa pantai ini disebut batu. Nggak tahu Gak kenapa. tahu kenapa. Coba lihat batu yang menjulang ke laut ini. Mana? Ini. Oh ini. Iya. Ah, kenapa? Menurut legenda masyarakat sini, dulu batu ini adalah seekor ular. Betapa saking lamanya, maka ular ini berubah menjadi batu. Oh gitu. Ya, Iya. disebut batu ular. Oh iya. Oh iya, selain ini juga ada pantai yang lebih menarik lagi, yaitu Patungan. Oh iya. Nah, nanti kita bisa menikmati matahari terbenam di sana. Oh seru banget. Oke. Tapi setelah itu, ya sebelum itu kita nikmati dulu pantai ini. Oke, yuk. Pada saat-saat tertentu seperti menjelang Tahun Baru Masehi dan Hari Raya Idul Fitri, digelar event-event spesial seperti lomba layang-layang pantai dan panggung hiburan rakyat. Dan yang tak kalah menarik, setiap Tahun Baru Hijriah diadakan Festival Pegon, serta diadakan tasyakuran sebagai wujud terima kasih atas semua rizki yang telah diterima di sepanjang tahun dan harapan untuk tetap diberikan kemudahan dan limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Selain menyajikan panorama pantai yang menawan, Tanjung Papuma juga memiliki hutan yang masih asri lengkap dengan berbagai satwa liar yang dapat dilihat secara langsung di habitat alaminya. Para pengunjung bisa melakukan petualangan di alam bebas yang dipandu oleh tim Papuma Adventure. Anda juga dapat melakukan aktivitas outbound, flying fox, dan war game. Dan jika itu dirasa masih kurang, silahkan bersnorkeling, diving, fishing, ataupun sailing mengelilingi pantai. Apa ini Pak? Ini namanya oktapus. Oktapus longus. Kalau dimasak enak nggak? Enak ini. Biasanya jual